Halo, nama saya Abram, saya dari kelas 10 MIPA 5 dan di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah, peraturan, dan teknik dalam bulu tangkis. Yang pertama kita akan menuju ke sejarah. Olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu, tapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Inggris sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat battledores dan bersiasat bersama untuk menjaga cock tetap di udara dan mencegah dari menyentuh tanah. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian. London pada tahun 1854 ketika majalah Punch mempublikasikan kartun untuk ini kemungkinan dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyuruh permainan Inggris berjudul Badminton Battledore A New Games atau Battledore bulu tangkis sebuah permainan baru. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung Badminton House Estate Duke of Bedford di Gloucestershire, Inggris. Selanjutnya kita beralih pada peraturan-peraturan yang ada dalam permainan bulu tangkis. Peraturan yang berlaku yaitu harus sesuai dengan peraturan International Badminton Federasi atau IBF. Yang pertama, para pemain pada permainan bulu tangkis dibedakan jadi beberapa partai. Partai itu diantaranya yaitu partai tunggal dan partai ganda. Partai ini berlaku buat putra atau putri, tapi dalam partai ganda ada ganda campuran. Yang kedua, pertandingan dipimpin seorang wasit dan dibantu 4 hakim garis. Kalau bola keluar, garis isyarat hakim garis yaitu dengan merentangkan kedua tangan ke samping. Yang terakhir atau yang ketiga, sebelum permainan dimulai akan diadakan undian buat melakukan servis dulu buat tim yang menang dalam undiannya. Sekarang kita lanjut ke lapangan. Lapangan bulu tangkis mempunyai bentuk persegi 4 yang dibatasi oleh net buat pemisahkan antara daerah permainan sendiri dan daerah permainan lawan mainnya. Di dalam lapangan bulu tangkis ini ada beberapa garis yang meliputi garis servis depan, garis servis tengah, garis servis samping buat permainan tunggal sisi kiri dan kanan, garis servis belakang buat permainan. Ukuran lapangan bulu tangkis yang ditetapkan dengan standar internasional. Panjang lapangan bulu tangkis buat tunggal dan ganda sama 13,40 meter. Lebar lapangan buat bulu tangkis ganda 6,10 meter dan tunggal 5,18 meter. Jarak garis servis depan dari garis net 1,9 meter. Jarak garis servis tengah dari ganda samping lapangan buat tunggal 2,59 meter dan ganda 3,05 meter. Jarak garis servis belakang buat permainan ganda dari garis belakang lapangan 0,76 meter dan jarak garis samping permainan tunggal dari garis pinggir lapangan 0,40 meter. Selanjutnya kita beralih pada peralatan dan perlengkapan yang ada dalam bulu tangkis. Yang pertama kita butuhkan adalah sepatu, yang kedua kita butuh raket, yang ketiga kita tentu saja perlu senar raket, dan yang keempat kita butuh cock atau shuttlecocknya. Sekarang kita lanjut pada teknik dasar yang ada dalam bulu tangkis. Yang pertama ada cara memegang raket. Ada 2 macam teknik dalam memegang raket yang baik dan benar, yaitu pertama, pegangan forehand. Caranya pegang raket dengan memakai tangan kiri dan posisi kepala raket menyamping. Raket dipegang seperti sedang berjabat tangan bentuk V. Tangan diletakkan pada bagian gagang raket. 3 jari yaitu jari tengah, jari manis, dan jari kelingking menggenggam raket, sedangkan jari telunjuk agak terpisah. Posisikan ibu jari di antara 3 jari dan telunjuk. Yang kedua adalah pegangan backhand. Sedangkan buat cara memegang raket dengan gaya backhand yaitu geser V tangan ke arah dalam. Kemudian bantalan jempolan berada pada pegangan raket yang lebar. Yang kedua ada footwork. Fungsi gerakan footwork adalah sebagai penyangga tubuh supaya badan bisa ditempatkan dengan posisi yang sangat memungkinkan buat melakukan gerakan pukulan yang efektif. Jadi supaya pukulan bisa dengan lancar saat dilakukan, posisi kamu harus tepat dan mempunyai kecepatan dalam bergerak. Kecepatan gerak kaki ini nggak bisa dicapai kalau gerakan kaki kamu itu nggak teratur.
Yang kedua, hitting positions. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan hitting positions, yaitu pertama, overhead untuk pegangan tangan kanan. Caranya, posisi badan menyamping ke arah net, lalu kaki kanan ada di belakang kaki kiri. Pada waktu memukul bola, pemain harus mengalami perpindahan beban berat badan dari kaki kanan menuju kaki kiri. Posisi badan harus selalu di posisi belakang bola yang akan dipukul. Kedua, ada pukulan underhand net. Caranya, salah satu kaki posisinya berada di depan, lutut kaki kanan dibengkokkan, jadi paha di bagian bawah agak turun. Kerendahannya sesuai dengan ketinggian bola yang nantinya akan dipukul. Sedangkan pada waktu bola dipukul posisi kiri, harus tetap ada di belakang dan cuma bergeser ke arah depan. Selanjutnya kita lanjut pada service forehand. Service merupakan pukulan pertama kali yang dilakukan buat mengawali permainan bulu tangkis. Servis ini terbagi atas 3 macam, yaitu servis pendek, servis tinggi, dan flick atau servis tengah tinggi. Yang pertama ada servis forehand pendek. Tujuannya yaitu buat memaksa lawan supaya nggak bisa melakukan serangan. Jadi otomatis lawan akan ada di posisi pertahanan. Caranya pertama, kok harus dipukul ayunan raket yang relatif pendek. Lalu saat daun raket berkenaan dengan kok, posisi siku dalam keadaan bengkok dengan tujuan buat menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan. Kemudian perhatikan juga peralihan titik berat badan kamu. Yang kedua, ada service forehand tinggi. Service forehand tinggi biasanya dipakai pada waktu permainan partai tunggal sedang berlangsung. Caranya, konsentrasi penuh dengan kok yang akan dipukul. Kok dipukul dengan sekuat mungkin, fungsinya agar kok bisa melayang tinggi dan jatuh tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. Buka kedua kaki selebar bahu pada saat memukul kok, dan kedua kaki tersebut selalu kontak dengan lantai. Perhatikan gerakan dari ayunan raket diikuti dengan gerakan peralihan titik berat badan dari kaki belakang ke kaki depan yang harus berlangsung secara kontinu dan juga harmonis. Yang ketiga ada service backhand. Kalau service backhand ini sering dilakukan pada saat permainan bulu tangkis partai ganda. Caranya, salah satu kaki ada di depan, ujung kaki kanan mengarah ke sasaran yang ditargetkan. Buka kedua kaki selebar pinggul diikuti dengan lutut yang dibengkokkan. Sedangkan sikap badan tetap rileks dan dalam kondisi konsentrasi. Lalu ayunan raket relatif pendek. Jadi nantinya kok cuma didorong dengan bantuan peralihan berat badan dari belakang ke kaki depan dengan irama gerak yang kontinu dan harmonis. Arahkan bola atau kok atau shuttlecock dengan tepat. Selanjutnya kita akan membahas overhead clear atau lob. Overhead clear atau lob ini merupakan pukulan jauh dengan hasil kok yang melambung tinggi. Ada 2 macam pukulan overhead clear atau pukulan lob, yaitu attacking lob atau clear merupakan pukulan yang bolanya nggak terlalu tinggi. Deep lob atau clear merupakan pukulan yang bolanya tinggi ke belakang. Caranya, pertama, pakai pegangan forehand dan pegang raket di samping bahu, badan menyamping menghadap ke arah net. Posisi kaki kanan ada di belakang kaki kiri, dan pada waktu memukul bola harus terjadi perpindahan beban badan dari kaki kanan menuju kaki kiri. Posisi badan harus selalu ada dalam posisi di belakang bola pada waktu memukul kok. Bola dipukul seperti pada saat gerakan melempar. Pada waktu perkenaan bola, tangan harus dalam posisi lurus. Posisi agar raket mengikuti ke arah bola lalu dilepas, sedangkan raket jatuh di depan badan. Luncurkan pergelangan pada raket pada waktu perkenaan dengan bola. Selanjutnya kita akan membahas smash. Smash merupakan gerakan yang paling populer dibanding dengan gerakan teknik bulu tangkis lainnya. Smash sendiri jenis dari pukulan yang keras dan tajam. Tujuan dari pukulan ini nggak lain buat memperhatikan lawan dari permainan bulu tangkis secepat-cepatnya. Caranya, pertama kamu perhatikan pegangan pada raket, sikap badan rileks dan harus tetap lentur, kedua lutut dibengkokkan dan tetap berkonsentrasi penuh pada kok. Perkenaan raket dan kok di atas kepala dengan cara meluruskan lengan buat menjaga kok tersebut setinggi mungkin dan pergunakan tenaga pergelangan tangan pada waktu membuat. Lakukan gerakan lanjutan dengan cara mengayun raket ke depan badan. Selanjutnya kita akan membahas drop shot. Pukulan drop shot adalah jenis pukulan yang meluncurkan kok atau shuttlecock ke area lawan sedekat mungkin dengan net. Saat melakukan pukulan drop shot, kamu harus memakai perasaan supaya jatuhnya kok nggak sedekat dan setipis mungkin
garis serang lapangan lawan. Faktor yang mempengaruhi pukulan drop shot yaitu posisi badan, proses perpindahan berat badan yang harmonis pada waktu memukul, pegangan raket, gerak kaki yang cepat, dan cara melakukan pukulan drop shot. Cara melakukan pukulan drop shot. Pertama, kamu memakai pegangan forehand. Posisikan dan pegang raket di samping bahu, posisi badan menyamping secara vertikal dengan arah net, posisi kaki kanan ada di belakang kaki kiri pada waktu memukul bola. Harus terjadi perpindahan di antara beban badan dari kaki kanan menuju kaki kiri. Posisi badan harus selalu ada di belakang bola. Pada waktu perkenaan bola, tangan harus dalam posisi lurus, menjangkau bola dan dorong dengan sentuhan halus. Posisi akhir raket mengikuti arah gerakan bola atau kok. Perhatikan gerak langkah dan juga keseimbangan badan saat dan setelah memukul kok. Selanjutnya adalah kita yang akan bahas adalah netting. Netting adalah pukulan pendek yang dilakukan di depan net dan diarahkan kepada net di daerah lapangan lawan main. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pukulan netting, yaitu lengan, koordinasi gerakan kaki, posisi raket, keseimbangan tubuh, dan kok saat perkenaan. Cara melakukan pukulan netting adalah pegangan raket memakai gaya forehand buat forehand net, sedangkan gaya backhand buat backhand samping net atau jaring. Posisikan siku dengan kondisi agak bengkok dan pergelangan ditekuk sedikit ke belakang. Saat memukul, kaki kanan terletak di depan dan bola dipukul pada posisi setinggi mungkin. Sesaat sebelum perkenaan bola, buatlah tarikan kecil pada pergelangan tangan. Pukullah bola pada bagian lengkung kanan dan juga kiri sampai pada bagian bawah bola. Terakhir, kepala raket sejajar atau menghadap dengan langit-langit. Selanjutnya kita akan membahas pukulan drive. Pukulan drive adalah jenis pukulan yang cepat dan juga mendatar. Biasanya pukulan drive ini dipakai dalam permainan bulu tangkis partai ganda. Pukulan drive tujuannya buat menghindari lawan menyerang atau sebaliknya memaksa lawan buat mengangkat kok dan ada pada posisi bertahan. Pukulan drive akan memerlukan kekuatan otot bahu dan pakai lucutan pergelangan pada waktu bola sedang dipukul. Sekian penjelasan saya tentang sejarah, peraturan, dan teknik yang ada pada bulu tangkis. Sekian dari saya, terima kasih.